فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Adab wa Akhlaq Thalibil Ilmi, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu. Serentak barakallahu fikum, tafaddalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, disimak baik-baik halaman yang ke 16 bagian bawah itu. Qala al-mu'allif asbahullah an yakuna zahidan 'anid dunya. Termasuk adab pencari ilmu adalah hendaknya dia zuhud terhadap dunia. Dijelaskan para ulama, zuhud itu tidak harus berpakaian compang-camping, sobek-sobek, kemudian kusut. Itu bukan zuhud. Jangan sampai seperti zuhud definisi orang sebagian orang sufiyah. Semakin compang-camping pakaiannya, sobek-sobek, kusut, itu katanya wali katanya. Allahul musta'an. Itu tidak benar. Justru berpenampilan rapi, baik, bagus, bersih, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah dan menyukai keindahan. Jangan sampai salah dalam memahami zuhud itu. Berpakaian harus compang-camping, sobek-sobek, kusut, nggak pernah dicuci katanya zuhud katanya. Ya, jangan, itu semuanya barakallahu fiik keliru. Definisi zuhud yang paling bagus adalah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, rahmatullah alaihi majma'in. Az-zuhdu huwa tarku ma la yanfa' fil akhirah. Zuhud itu adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirati. Zuhud itu meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Baik perkara tersebut membahayakan ataukah tidak. Intinya perkara itu dinilai enggak bermanfaat di akhirat, dia tinggalkan. Itu zuhud namanya. Kemudian ada yang namanya muqaddimatuz zuhud. Awal permulaan dari zuhud yaitu al-wara'. Kalau al-wara' kata beliau, tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Meninggalkan semua perkara yang dikhawatirkan bahaya di akhirat. Bisa dipahami? Padahal semua perkara yang berbahaya di akhirat otomatis enggak bermanfaat. Makanya para ulama menjelaskan, nam kullu zuhdin wara' wa laysa kullu wara' zuhud. Itu kaidahnya. Setiap zuhud itu pasti wara' sudah. Tapi tidak setiap wara' zuhud. Karena wara' hanya meninggalkan perkara yang apa? Yang dikhawatirkan bahaya di akhirat. Sedangkan zuhud lebih umum, meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat di akhirat, baik berbahaya maupun tidak. Berarti lebih umum zuhud ya.
Jadi az-zuhdu am minal wara'. Paham ya? Kullu zuhdin wara'un wa laysa kullu wara'in zuhdan. Mafhum? Itu kaidah penting sekali biar antum enggak bingung nanti. Apa sih wara' sama zuhud, bedanya apa sih? Bedanya cuma tipis saja bedanya. Perbedaannya tipis saja. Wara' itu muqaddimatuz zuhud. Sebagaimana qanaah muqaddimatur ridha. Sebagaimana perkataan Imam Ad-Darani rahimahullah, beliau mengatakan al-wara' muqaddimatuz zuhud kama anna al-qana'ata muqaddimatur ridha. Jadi kata Imam Ad-Darani rahimahullah taala, al-wara' awal zuhdi kama anna al-qana'ata awal ridha. Artinya sama. Artinya sama ya. Jadi kalau yang antum catat, yang kedua ini enggak masalah. Artinya sama sebenarnya. Jadi al-wara'u awaluz zuhdi kama annal qana'ata awwalur ridha. Itu kata al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah. Jadi wara' itu awal permulaan zuhud. Orang bisa zuhud karena wara' terlebih dahulu. Paham ya? Nah, cuman zuhud ini lebih umum daripada wara' itu loh. Karena setiap zuhud pasti wara'. Karena zuhud meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat di akhirat, baik membahayakan atau tidak. Kalau wara' meninggalkan perkara yang membahayakan di akhirat saja. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Bisa dipahami? Nah, sebagian mereka menggabungkan kullu zuhdin wara'un wa laysa kullu wara'in zuhda. Paham itu? Naam. Jadi definisinya sudah kita lewati ya. Sebagaimana qanaah awal dari ridha. Qanaah itu merasa cukup. Setelah dia merasa cukup, nanti otomatis dia akan apa? Ridha, pasrah terhadap pemberian Allah Taala tersebut. Karena dia sudah merasa cukup dengan pemberian sedikit tadi. Mafhum? Al-wara'u awaluz zuhdi kama annal qana'ata awwalur ridha. Kama qala al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah. Mafhum? Jadi definisi az-zuhd wal wara' yang paling bagus kata para ulama adalah definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimatullah alaihim ajma'in. Az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah wal wara' tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Zuhud itu meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat di akhirat, baik membahayakan atau tidak, intinya tidak bermanfaat dia tinggalkan. Sedangkan wara' meninggalkan perkara-perkara yang yukhsha dararuhu, dikhawatirkan menimbulkan bahaya di akhirat kelak. Mafhum? Naam. Nah, di situ yang lebih umum, mana yang lebih umum? Zuhud. Paham ya? Zuhud lebih umum daripada wara'. Kenapa kita sebutkan hal ini barakallahu fiik? Agar kita mudah memahami apa makna zuhud terhadap dunia. Jadi zuhud terhadap dunia bukan berarti orang tidak boleh kaya, bukan berarti orang tidak boleh punya uang, bukan berarti orang tidak boleh punya mobil, bukan berarti orang tidak boleh punya motor, bukan. Orang punya motor, punya mobil, kaya, itu wajar. Itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan tolak ukur zuhud ataukah bukan. Antum perhatikan baik-baik. Para sahabat, Utsman bin Affan contohnya aja, atau Abdurrahman bin Auf, atau sahabat yang lainnya yang kaya banyak enggak? Nah, ketika mereka kaya, apakah kita katakan mereka tidak zuhud? Tidak benar juga. Iya kan? Nah, kemudian juga para anbiya wal mursalin. Nabi Sulaiman alaihissalam raja atau bukan? Raja. Apakah kita katakan mereka tidak zuhud? Karena apa? Zuhud itu bukan dinilai dari hal itu. Zuhud itu kembali pada amalan hati dan terbukti dengan apa? Perbuatan. Meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Walaupun itu perkara mubah gitu loh. Perkara aslinya boleh aslinya. Dilakukan enggak ada dosa dan boleh. Cuman dia sengaja tinggalkan ya. Karena perkara itu enggak bermanfaat di akhirat itu. Bisa dipahami? Nah, contohnya orang rekreasi itu enggak ada salahnya. Rekreasi, jalan-jalan, ya kan? Kemudian dia kadangkala refreshing itu enggak ada salahnya. Cuman kalau seandainya ada orang yang jalan-jalan, refreshing, kemudian barakallahu fiik, menenangkan pikiran dalam artian
terhibur, dia terhibur, itu bukan berarti tidak zuhud. Paham ya? Tapi orang yang meninggalkan, misalkan dia sengaja nggak mau refreshing, sengaja nggak mau tamasya, sengaja tidak mau barakallahu fiik jalan-jalan misalkan, itu bisa dimaknakan zuhud secara bahasa. Karena refreshing atau yang semisalnya hukum asalnya nggak bermanfaat di akhirat. Hukum asalnya ya, kan perkara mubah gitu loh. Perkara mubah. Dia sengaja meninggalkan. Nggak pernah jalan-jalan refreshing, nggak pernah barakallahu fiik istilahnya ikut apa? Tamasya atau yang semisalnya. Nah, seperti itu secara bahasa masuk. Karena menurut dia itu nggak bermanfaat di akhirat. Dia mungkin sibuk dengan ibadahnya gitu loh. Dan kalaupun seandainya dia refreshing, paham ya? Kadang-kala dia menghibur hati, menghibur diri dengan jalan-jalan, itu enggak dosa juga. Karena perkara mubah. Jadi pahami? Jadi zuhud ini yang dia tinggalkan itu perkara yang bisa perkara yang haram, bisa perkara mubah pun dia tinggalkan. Bukan karena mengharamkan, tapi karena apa? Merasa itu tidak bermanfaat di akhirat. Jadi pahami enggak? Nah, seperti contohnya yang masuk juga dalam kategori zuhud juga secara bahasa, orang seperti bermain voli, sepak bola, olahraga basket misalkan, atau yang semisalnya, itu pada asalnya mubah atau tidak? Mubah. Ada orang yang nggak mau, sengaja tidak mau dia nggak mau voli, nggak mau basket, nggak mau sepak bola, tapi dia merasa karena itu nggak ada manfaatnya di akhirat. Masuk ke dalam secara bahasa? Masuk ke dalam secara bahasa? Masuk. Itu secara hukum secara asal. Paham ya? Kalau dia alasannya itu kan olahraga bermanfaat, ada olahraga yang lain misalkan. Paham ya? Ini sekedar menyebutan secara bahasa. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi, yang namanya meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat itu tidak harus perkara yang haram. Perkara haram jelas dia tinggalkan. Perkara makruh pun dia hati-hati, jaga jarak. Paham? Perkara yang mubah pun karena merasa itu enggak bermanfaat, enggak ada fungsinya, enggak ada gunanya, dia tinggalkan, masuk juga secara bahasa. Mafhum? Nah, karena jelaskan para ulama dalam syarah-syarah hadis yang mereka jelaskan, zuhud itu bukan berarti tidak boleh kaya, ingat-ingat. Orang kaya punya kekayaan, dikasih anugerah karunia berupa kekayaan, itu bukan berarti dia enggak zuhud ya, selama dia menggunakan pada perkara yang baik. Mafhum? Kita lihat aja nanti. Nah, biar tambah jelas bahwasanya seorang pelajar, seorang pencari ilmu dan mencakup semuanya, baik itu seorang santri ataupun guru, karena seorang guru bukan berarti enggak belajar lagi. Seorang guru, seorang pengajar itu pun masih belajar, karena di saat dia hendak mengajarkan ilmunya dia ngulang kembali pelajaran-pelajaran dulu pernah dia pelajari. Belajar enggak berarti? Belajar. Murajaah kembali, dia buka kembali, mutalaah kembali. Sehingga benar-benar orang yang namanya mencari ilmu itu sampai mati gitu loh. Sampai meninggal dunia sudah selesai, titik terakhir sudah itu. Paham ya? Kalau udah mati enggak ada lagi kesempatan. Iya kan? Nah, kata beliau termasuk daripada adab pencari ilmu adalah hendaknya dia zuhud terhadap dunia, tidak rakus, tidak tamak, tidak ambisius untuk mengejar dunia. Nah, berkata Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam muqaddimah awal-awal kitab Riyadhus Shalihin, bagaimana para salaf dahulu menjadikan dunia ini hanya perantara saja. Mereka mempermisalkan dunia ini bagaikan lautan samudra yang sangat luas sekali. Nah, sehingga apa? Mereka perlu yang namanya perahu atau alat yang digunakan menyeberangi samudra tadi, yaitu amalan saleh. Siapa yang hafal pantunnya itu? Hafal pantunnya di awal-awal kitab Riyadhus Shalihin? Imam Nawawi menukilkan buku sekali itu. Belum? Ishaq? Izam? Naam, ahsanta barakallahu fiik. Yang mampu menghafal dihafalkan, bagus sekali itu. Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaihi menukilkan nih awal-awal kitab Riyadhus Shalihin itu. Beliau mengatakan inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana. Nadharu fiha falamma 'alimu annaha laysat lihayyin watana. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Artinya
Beliau mengatakan atau beliau menukilkan ucapan seorang penyair tadi, innalillahi ibadan futana. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya wa khaful fitana. Hamba-hamba yang cerdas ini mentalak dunia, meninggalkan dunia karena khawatir takut terhadap fitnah. Nadaru fiha falamma alimu. Kemudian mereka memperhatikan dunia ini. Tatkala mereka mengetahui annaha laysat lihayyin wa tana. Ternyata dunia ini bukan tempat tinggal yang apa? Yang harus dihuni selamanya gitu loh. Bukan tempat tinggal yang selama-lamanya. Paham ya? Nah, kemudian apa di akhir pantun tadi barakallahu fiik? Wa ja'aluha lujjatan wattakhadhu. Akhirnya mereka menjadikan dunia itu bagaikan lautan samudra yang luas. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sukuna. Akhirnya mereka menjadikan amalan saleh sebagai perahunya untuk menyeberangi samudra atau lautan yang sangat luas tadi. Syahidnya barakallahu fiik. Para ulama salaf terdahulu mereka pun juga memperingatkan daripada bahayanya fitnah dunia. Sampai-sampai diumpamakan orang yang menceraikan dunia, orang yang takut terhadap fitnah dunia ini. Wa an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala atan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi aydin nas yuhibbukan nas. Masyaallah. Rawi Ibnu Majah wa hasanahu Al-Albani rahimatullah alaihi. Ana artikan dari hadisnya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, ma'ruf dengan nama. Masyhurnya dengan nama ya, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, suatu ketika ada salah seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, seraya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Perhatikan itu, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang kalau aku mengamalkannya Allah Ta'ala akan mencintaiku dan manusia pun mencintaiku. Dua cara agar mendapatkan kecintaan Allah dan kecintaan manusia. Apa kira-kira? Faqala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kamu terhadap dunia. Tidak rakus, tidak tamak, tidak ambisius mengejar dunia. Ambil seperlunya. 20% untuk dunia, yang 80% untuk akhiratnya. Jangan dibikin seimbang. Paham ya? Karena keseimbangan seringnya itu salah satunya pasti akan terkalahkan. Dibikin yang paling banyak akhiratnya. Paham ya? Biar kalaupun seadanya naik turunnya, itu tetap akhirat tinggi gitu loh. Paham ya? Kalau dipersenkan 20% untuk dunianya, yang 80% untuk akhiratnya. Naik turun masih aman, akhirat terus. Tapi kalau 50% turun dikit, nanti menang dunianya. Paham maksudnya? Nah, itu trik dalam mengambil kesempatan dan menjadikan perantara di dunia ini bagaimana? Mafhum? 20% untuk dunianya, yang 80% untuk akhiratnya. Lihat ini, kunci untuk mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala yang pertama adalah apa? Zuhudlah kamu terhadap dunia. Yuhibbakallah, niscaya Allah Ta'ala akan mencintaimu. Zuhud terhadap dunia itu maksudnya adalah na barakallahu fiik, tidak rakus, tidak tamak. Itu maknanya. Tidak rakus, tidak tamak dengan dunia. Sehingga dia tetap apa? Tetap memaksimalkan untuk akhiratnya. Dunia dia minimalisirkan. Disedikitkan. Ibaratnya 20% untuk dunia, yang 80% untuk akhiratnya. Karena dia yakin, saya yakin-yakinnya dunia hanya sekali. Sedangkan akhirat kekal abadi. Mafhum? Naam. Kunci yang kedua, agar mendapatkan kecintaan manusia, wazhad fima bi aidin nas. Kalau dalam riwayat wazhad fima indan nas, artinya sama. Dan merasa zuhudlah kamu terhadap apa yang ada pada manusia. Yuhibbakan nas, niscaya manusia akan mencintaimu. Zuhud terhadap apa yang ada pada manusia itu tidak minta-minta, tidak mengemis, tidak
tamak ingin mendapatkan apa yang ada pada manusia. Jadi cukupkanlah apa yang ada pada diri kita, syukuri. Yang ada pada manusia, ya biarkan itu urusan dia. Ini motivasi buat kita agar tidak iri dengan rezeki yang Allah telah berikan kepada orang lain. Kita lihat orang lain, masya Allah hidupnya tenang, tentram, kelihatannya kaya raya, melimpah rezekinya. Itu sudah jadi apa? Haknya dia. Itu sudah menjadi jatahnya dia. Sekarang kita tidak perlu apa? Menyibukkan diri dengan iri terhadap rezeki orang lain, tapi apa? Tahan. Bersyukurlah dengan apa yang Allah Ta'ala berikan pada kita walaupun sedikit itu. Ngurusin orang lain nggak selesai, ya kan? Iri dengan rezeki orang lain, kok sebulan gini, kok kami, nah jangan. Paham ya? Itu berarti apa? Khawatir nanti mengkritik takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ada pada orang lain itu udah rezekinya. Yang ada pada kita itu yang perlu kita syukuri. Semakin kita bersyukur, semakin ditambahkan. Baik ditambahkan secara zat barang bendanya atau tambahkan pada jiwa kita, diri kita apa rasa qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Taala walaupun sedikit. Seperti kemarin kita sebutkan al-qanaatu hiya apa kemarin? Ar-ridha bima atahu Allah wal istighna bil mawjud. Ya kan kemarin? Bahwasanya zuhud, bahwasanya qanaah itu adalah ridha, pasrah dengan apa yang telah berikan kepadanya dan merasa cukup dengan sesuatu yang ada. Itu namanya qanaah. Jadi tidak rakus itu loh. Tidak ngejar terus dengan dunia ini. Paham ya? Karena dunia ini kalau dikejar enggak ada habisnya. Ujung-ujungnya tinggal juga. Jadi kita punya semacam barometer atau ukuran rambu-rambu, barometer ukuran rambu-rambu di benak kita bahwasanya apa? Dunia hanya sekali. Sedangkan akhirat selama-lamanya kekal abadi. Itu berarti apa? Nanti kalau kita sudah paham itu, kita pasti akan apa? Bisa meminimalisir, mensedikitkan untuk mengambil dunia ini seperlunya saja. 20% untuk dunia, yang 80% untuk akhiratnya. Nah, semoga kita semuanya bisa apa? Bisa membuktikan dengan fakta dan realita, bukan hanya kata-kata. Paham ya? Karena kadang-kala yang namanya fitnah itu besar, ujiannya luar biasa, apalagi di akhir zaman ya. Ini bagus sekali. 2 kunci agar mendapatkan kecintaan. Pertama kecintaan Allah, kedua kecintaan manusia. Orang kalau suka ngemis, minta-minta, dikit-dikit minta. Ana yakin orang yang diminta ini pun lama-lama pegel juga dia. Pegel, nggak suka, ya kan? Si fulan tuh dari pasti minta terus. Ya, yang suruh ngasih siapa? Kalau dia berpikir orang-orang yang banyak hartanya, orang-orang yang muslimin lah, taruhlah yang banyak hartanya itu, jangan ngasih orang yang suka minta. Kalau ngasih orang yang nggak pernah minta itu cocok. Karena dia nggak pernah minta, nggak pernah nyodorkan proposal, ya kan? Nggak pernah penggalangan dana, kasih dia. Ngasih orang yang suka minta, nanti minta lagi. Kalau bahasa Jawanya tuman, ya, bahasa Indonesia ketagihan, paham ya? Nah sudah minta dikasih, besok minta lagi, nyodorkan proposal lagi. Lihat itu. Nah penyakit yang sangat sulit dibendung. Dan nanti ancamannya dalam hadis yang sahih, la yazalu rajul yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin wal a'yadu billah. Dan senantiasa ada salah seorang minta terus kepada manusia sampai nanti hadir di hari kiamat dalam kondisi tidak ada sekerat daging pun di wajahnya, wal a'yadu billah. Tahan barakallahu fiik. Di saat kurang, ekonomi susah, pekerjaan kurang lancar, nah sabar, jangan sampai kita minta dan berusahalah. Tapi di saat dia punya kelebihan harta, dianugerahi kekayaan, silahkan dia bersedekah infak tanpa harus diminta. Mafhum? Naam, itu penting sekali. Karena posisinya barakallahu fiik, dunia hanya sesaat, tidak selamanya, sedangkan akhirat kekal abadi selama-lamanya. Ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an barakallahu fiikum. Kita tutup dengan faedah yang terakhir di sini. Di sini Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bertanya dengan satu poin yang poin ini masya Allah luar biasa. Bertanya kepada Rasulullah SAW tentang suatu amalan. Yang amalan ini memang berat sekali. Kecuali yang Allah telah mudahkan untuk melakukannya. Nah, kan pertanyaan lihat, ya Rasulullah tunjukkan kepadaku satu amalan yang kalau aku ngamalkannya nanti mendapatkan kecintaan Allah dan kecintaan manusia. Pengennya dicintai Allah, dicintai manusia juga. Ternyata disebutkan amalan tersebut. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Ini kalau orang enggak paham ilmu syar'i,
sangat berat untuk melakukan poin pertama ini. Zuhudlah kamu, rasakanlah cukup dirimu terhadap dunia ini, niscaya Allah Ta'ala akan mencintaimu. Maksudnya enggak rakus, enggak ngejar dunia terus. Paham ya? Nah, tidak ambisius dengan dunia sampai lupa akhiratnya, sampai lupa ibadahnya. Pagi, siang, sore, malam dunia sampai lupa daratan, lupa lautan. Sampai enggak ingat siang malam. Sore dia terjang sampai malam. Malam dia terjang sampai pagi lagi. Pagi dia terjang lagi sampai malam berikutnya lagi. Pasan anti pai kerja itu ya. Nah, pasan prejo. Pasukan anti pai kerja. Nah, itu bukan berarti celaan bagi orang yang kerja. Orang bekerja itu mulia. Ingat-ingat, orang bekerja itu mulia, mau dagang, jual beli, itu mulia semuanya. Bahkan itu termasuk apa? Nah, barakallahu kesempurnaan yang namanya apa kemarin? Tawakul. Tapi yang jadi permasalahan bukan masalah kerja atau mencari dunianya, lupa dengan akhiratnya. Makanya, nah barakallahu ilmu syar'i seperti ini sangat membantu sekali. Coba kalau antum tidak pernah dengar lagi ilmu syar'i, enggak pernah dengar kajian, enggak pernah dengar ta'lim, ya kan, enggak pernah dengar na'am qala Allah qala Rasul, hidup di tengah-tengah kerumunan masyarakat yang awam misalkan, itu pengaruhnya sangat besar. Tapi dengan mendengarkan ilmu Al-Qur'an Sunnah, qala Allah qala Rasul, itu dia akan berpikir terus. Hati ini akan tumbuh. Akhirnya dia bisa apa? Meminimalisir dunia ini. Mafhum? Sehingga tidak rakus dengan dunia. Poin yang kedua pun berat juga. Washad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan manusia. Niscaya manusia mencintaimu. Kalau kita enggak minta-minta, ana yakin orang banyak senang. Kalau kita enggak minta-minta. Tapi kalau kita suka minta-minta, dikit-dikit sodorkan proposal, dikit-dikit apa? Ingin memperluas bangunan, sodorkan apa? Nah, kertas putih di atasnya ada tinta hitam misalkan. Ya kan? Dikit-dikit open donasi penggalangan dana. Orang kaya ini mungkin karena enggak ada solusi yang lain mungkin ngasih. Tapi orang yang berpikir, itu dia akan berpikir, oh ini kok minta terus, dikasih minta. Karena sempat ada orang dulu berpikir seperti itu, bagus sekali. Pikirannya positif dia. Maksudnya mengeluh gitu loh. Ini ada orang setiap kali minta tak kasih, minta lagi, tak kasih, minta lagi. Akhirnya minta terus. Itu berarti udah kecanduan, Pak. Udah tuman istilahnya. Kalau bapak mau ngasih, kasih aja orang nggak pernah minta. Langsung datang 2 karung beras. Ini realita bukan kata-kata loh ya. Realita bukan kata-kata. Orangnya mengeluh, muslimnya mengeluh. Setiap kali dikit-dikit codoran proposal, minta kasih, minta lagi, dikasih minta lagi, jengkel dia. Anda cuma nasihati satu nasihat aja. Bapak itu salah alamat, Pak. Kalau bapak ingin memberikan hartanya kepada orang-orang yang nggak pernah minta, itu cocok dan pas. Kalau ngasih orang yang suka minta-minta, dia tuman minta lagi. Kata dia benar. Nggak lama kemudian datang 2 karung beras. Afwan ya, contoh aja. Nah, ini bukan kata-kata dengan realita dan fakta waktu itu. Menunjukkan bahwasanya orang itu kadang-kadang nggak suka kalau dimintain terus gitu loh. Paham ya? Nah, Allahul musta'an. Di 2 kunci ini barakallahu fik, pastikan kita bisa memilikinya. Yang belum lurus kita sama-sama meluruskan. Yang masih kurang kita berusaha untuk apa? 6. Memenuhi yang kurang tersebut, saling menasihati bahwasanya perkara dunia hanya perkara sesaat, perkara sebentar, bukan selama-lamanya. Tapi tetap waspada karena fitnah dunia itu fitnah yang paling dahsyat di antaranya yang kita hadapi ini, dunia ini juga. Wassallallahu assalamu wal afiyah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah rabbil alamin.